Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dengan saya, Syarif Faisal, biasa dipanggil Faisal. Saya sebagai guru kimia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kimia kelas 10 semester 2, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Nah, jadi hukum dasar kimia yang akan saya jelaskan itu ada 3 bagian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia 1. Oke. Kali ini saya menggunakan modul K13 yang pernah di-share ke saya. Nah, di sini terdapat 13 halaman ya. Ini halaman pertama sampai halaman 13. Nah, saya akan menjelaskan secara general dulu pada modul ini. Kemudian saya akan menjelaskan secara spesifik bagian-bagiannya. Nah, untuk modul ini menjelaskan mengenai hukum dasar kimia. Yang pertama adalah mengenai massa atom relatif. Nah, apa itu massa atom relatif? Kemudian dia terdiri dari apa saja dan dasar teorinya apa, nanti itu akan saya jelaskan. Kemudian massa molekul relatif. Nah, itu massa molekul itu terdiri dari atom. Berarti antara massa molekul relatif dengan massa atom relatif itu ada hubungannya. Nah, dan bagaimana menentukannya? Kemudian memahami kelimpahan isotop dan cara menentukannya. Nah, apa sih isotop itu? Dan itu berdasarkan pada suatu alat ya. Nah, itu akan saya jelaskan juga. Kemudian mengetahui hukum-hukum dasar kimia. Nah, di sini pada modul ini ada 2 hukum dasar, yaitu hukum dasar menurut Anthony Laurent Lavoisier, nah, seorang ilmuwan dari Perancis. Dan saya akan menceritakan juga dia termotivasi oleh seorang ilmuwan dari Inggris, nah, yaitu Joseph Priestley. Nah, dan hubungannya dengan teori phlogiston. Nah, itu apa? Ya, akan saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada hukum dasar kimia menurut Proust. Nah, ini Proust merupakan ilmuwan kimia dari Prancis juga. Nah, setelah Anthony Laurent Lavoisier, atau kita panggil dengan Lavoisier, dan dia ada Anthony Laurent Lavoisier ini mengemukakan hukum dasar kimia, dan Proust juga mengemukakan hukum dasar kimia. Kedua hukum ini berbeda, nah, cuman ada hubungannya satu dengan yang lain, karena Proust itu termotivasi juga dari penemuan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Nah, kemudian memahami hukum kekekalan massa. Nah, ya. Jadi hukum kekekalan massa adalah hukum yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier, sedangkan hukum perbandingan tetap itu adalah hukum yang ditemukan oleh Proust. Nah, kemudian yang kelima adalah menyelesaikan soal-soal terkait hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Jadi setelah saya menjelaskan mengenai hukum kekekalan massa maupun hukum perbandingan tetap, nah, kita perlu latihan. Nah, kita perlu apakah sudah memahami hukum tersebut melalui soal ya. Oke. Nah, di sini ada massa atom relatif pada halaman pertama dan massa molekul relatif ya. Kemudian lebih spesifik lagi itu dibedakan massa atom relatif dengan massa molekul relatif, ada bagian masing-masing ya maksudnya. Nah, kemudian ada soal-soal untuk lebih memahami contoh soal ini. Nah, saya akan jelaskan contoh soal tersebut. Kemudian ada kelimpahan isotop. Apa itu isotop? Apa itu kelimpahan? Nah, dia berasal dari mana? Itu akan insyaallah saya akan jelaskan ya, dan beberapa contoh soal. Kemudian hukum dasar kimia. Nah, ini yang terkait
Nah, ini juga dijelasin ada hukum dasar kimia yang lain, yaitu hukum Dalton, hukum Gay-Lugson, dan hukum Avogadro. Nah, nanti ini akan dijelaskan di hukum dasar kimia selanjutnya. Nah, di sini kita adalah hukum dasar kimia 1 saja. Nah, ini menurut Anthony Lavoisier, dia merupakan ilmuwan pada abad ke-18 ya. Nah, kemudian contoh soal-soalnya supaya lebih memahami, saya akan jelaskan juga. Nah, ini adalah hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Joseph Louis Proust. Ini ilmuwan abad ke-18 juga, tapi dia sampai abad ke-19. Nah, ini adalah hukum yang ditemukannya. Yang contoh soal. Nah, ini ada cara cepat ya. Solusi Kuiper ini ada cara cepat. Lalu ini ya, contoh soal. Nah, jadi kebanyakan contoh soal ya sampai terakhir. Oke. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke massa atom relatif ya. Jadi pada bagian A ini kita akan membahas dulu mengenai massa atom relatif yang disingkat dengan AR ya. Dan AR itu artinya atom, R itu relatif ya. Dan massa molekular relatif itu MR, M itu molekul dan R itu relatif. Nah, di sini menganalogikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal beberapa satuan dari massa ya, kita kenal ya, yaitu kilogram. Misalkan kita mau beli beras atau beli barang telur itu, nah itu berapa kilo, atau beli buah berapa kilo. Nah, kemudian kilogram itu adalah untuk mengukur massa dari suatu benda. Nah, kemudian ada gram juga. Nah, gram juga bagian dari satuan untuk mengukur massa, cuman lebih kecil dari kilogram. Dan juga ada miligram, itu lebih kecil lagi dari gram. Nah, itu yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Lalu satuan-satuan tersebut digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran besar atau mataharinya. Satuan-satuan ini yaitu kilogram, gram, miligram, itu adalah mengukur benda-benda yang bisa kita lihat ya, yang bisa kita lihat untuk mengukur menggunakan ini. Nah, misalnya saat membeli buah ya, saat membeli buah, gula dan telur, itu kan benda-benda yang terlihat oleh mata kita dan ukurannya itu besar. Nantinya maksudnya bisa kita lihat dan ukurannya itu terlihat ya. Akan tetapi satuan massa tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran sangat kecil. Jadi satuan untuk kilogram, gram, dan miligram ini kan diukur menggunakan alat ya, namanya neraca. Nah, neraca itu tidak bisa mengukur debu ya. Berapa berat dari suatu debu? Nggak bisa. Nah, karena debu itu sangat kecil. Nah, apalagi untuk mengukur massa dari suatu atom yang sangat kecil, itu nggak bisa ya, tidak bisa untuk mengukur massa dari suatu atom yang sangat kecil itu. Nah, sangat sulit untuk mengukurnya. Nah, kemudian akan tetapi suatu massa tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran sangat kecil. Jadi neraca yang bisa digunakan untuk mengukur buah, gula, telur menggunakan satuan massa yaitu kilogram, gram, atau miligram, itu tidak bisa mengukur debu atau benda yang lebih kecil dari itu. Nah, seperti atom atau molekul itu nggak bisa. Oleh karena itu diperlukan satuan lain, yaitu satuan massa atom. Jadi kita perlu satuan lain untuk mengukur atom. Nah, sehingga para ilmuwan itu menyepakati
menyepakati satuan sebagai standar untuk mengukur berapa massa dari suatu atom, yaitu SMA atau satuan massa atom. Nah di sini ada perhitungan untuk satu SMA ya. Nah di sini dikatakan satu SMA sama dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Nah apa sih pengertian dari ini? Nah kalau untuk satu SMA kan kita sudah tahu ya, satuan massa atom yaitu satuan digunakan untuk mengukur massa atom seperti kilogram, gram, dan miligram. Nah kemudian kenapa ada 1/12 ini dari mana? Kemudian massa satu atom C12 ini maksudnya apa? Nah pertama kita akan ke C12 ya, kita pakai ini ya. Nah jadi tadi dikatakan satu SMA itu sama dengan 1/12 dikali massa atom C12. Nah kita ke C12 dulu. Apa sih C12? Nah C12 itu merupakan unsur yang menjadi standar, menjadi patokan, dan ini disetujui oleh para ilmuwan, disepakati. Jadi ada kesepakatan para ahli. Nah mereka menyetujui bahwa unsur C atau kita lebih kenal adalah karbon ya, karbon ini sebagai patokan unsur lain dalam menghitung satuan massa atom. Nah kalau 12 ini apa? 12 ini adalah massanya. Nah 12,00 SMA. Nah jadi 12 itu adalah massa dari C ya, massa atom dari C itu 12 SMA, satuan massa atom C, karbon. Dan ini menjadi patokan yang disetujui oleh para ahli. Nah kenapa karbon itu menjadi patokan? Karena karbon itu merupakan unsur yang umum dan mudah ditemukan ya, sangat umum dan mudah ditemukan, dan sehingga ini menjadi salah satu alasan kenapa C itu menjadi patokan atau standar. Dan C juga menjadi standar karena jika untuk menghitung unsur yang lain, massa atom yang lain, itu massa atom lain itu akan bernilai bilangan bulat atau mendekati bilangan bulat ya. Nah oke. Lalu kenapa 1/12? Nah kenapa kita harus menyatakan 1/12 di sini? Nah karena kita ingin mengukur berapa kalau satu massa atom itu berapa, itu berapa massanya, kalau diukur menggunakan kilogram atau gram. Nah kita lihat kembali di modulnya. Nah ini kan menggunakan gram kan. Nah jadi satuannya itu diubah gitu, dikonversi menggunakan satuan sehari-hari. Nah jadi kalau kita lihat di sini adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23. Ini sangat kecil gitu, atau sangat ringan gitu. Karena 10 min 23 ya, nolnya tuh banyak sampai 23. Nah ini menggunakan gram, jadi nggak mungkin untuk mengukurnya. Nah ini berdasarkan apa gitu? Nah berdasarkan apa pernyataan ini? Nah pernyataan ini berdasarkan hasil perhitungan ya, hasil perhitungan seorang ilmuwan namanya Avogadro
Jadi dia menemukan satu hidrogen itu memiliki 1,67 kali 10 pangkat 23 pangkat 23 gram. 1,67 kali 10 pangkat 23 gram. Cuman ini adalah perhitungan secara teoritis. Kenapa ini merupakan perhitungan secara teoritis? Karena pada masanya belum ada suatu alat yang bisa mengukur atom. Belum ada suatu alat yang bisa mengukur suatu atom. Nah, tetapi sekarang alat itu ada, namanya spektrometer. Nah, itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberadaan dari suatu massa dari suatu atom. Itu ada, tapi dulu pada masa Avogadro itu belum ada. Nah, jadi perhitungannya secara teoritis. Secara teoritis itu 1,67 kali 10 makan min 23 gram itu pada hidrogen. Nah, lalu kenapa itu diganti menggunakan karbon? Nah, jadi para ilmuwan menyepakati atau menganulir dari apa yang sudah ditetapkan oleh Avogadro. Nah, jadi dulu Avogadro itu standarnya itu hidrogen. Standarnya hidrogen yang ditemukan oleh Avogadro. Jadi satuan massa atomnya berdasarkan hidrogen. Nah, kemudian itu menjadi karbon karena ada kesepakatan dari para ahli. Nah, lebih tepatnya itu kalau digunakan karbon pertama umum diketahui. Untuk karbon ini sedikit dan banyak ditemukan unsur karbon ini. Jadi lebih umum, sifatnya lebih umum, maka digunakan unsur karbon. Nah, kita langsung saja ya. Nah, massa dari C12 karbon yang terdapat 12 SMA itu 1,99 kali 10 pangkat min 23. Nah, dia 12 SMA ya. 1,99 kali 10 pangkat min 23. Jadi C yang mengandung 12 SMA itu memiliki berat 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, ini 12 SMA. Nah, yang ini diketahui kan 1 SMA itu berapa. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui berapa 1 SMA, itu artinya kita ada perbandingan ya, perbandingan. Nah, perbandingannya berapa? Karena ini 12 berarti 1/12. Nah, jadi 1 SMA itu merupakan 1/12 dari C12 ya, 1/12 dari C12. Maka di sini ada 1/12. Nah, ini merupakan angka atau angka pecahan untuk mengetahui berapa 1 SMA. Nah, seperti itu dasarnya ya. Nah, oke. Nah, sehingga didapat setelah dikali 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram, didapatlah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, ini 1 SMA sama seperti yang ditemukan oleh Avogadro. Nah, jadi 1,66 atau 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, ini sekali Oke. Nah, ini saya akan mengklarifikasi pernyataan saya tadi. Jadi saya bilang 1,67 kali 10 pangkat min 23 gram yang ditemukan oleh Avogadro. Nah, ternyata ya, saya klarifikasi itu adalah 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya, coba kita lihat. Nah, jadi 1 SMA yang ditemukan oleh Avogadro itu adalah 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg.
Nah, ini secara teoritisnya dulu ditemukan oleh Avogadro. Oke, maaf ya, lebih tepatnya adalah Rutherford ya, bukan Avogadro. Nah, Rutherford yang menemukan secara perhitungan satu atom hidrogen adalah 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, ini saya lihat di bukunya SPS Kimia ya, karangan dari Johari dan Rahmawati. Nah, jadi saya klarifikasi lagi. Nah, jadi patokan hidrogen ya, patokannya hidrogen. Nah, satu hidrogen itu secara teoritis ditemukan adalah 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg menggunakan massa kilo ya. Kemudian yang menemukan adalah Rutherford, bukan Avogadro ya. Kalau Avogadro itu menemukan 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat min 23 partikel. 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel itu untuk banyaknya 1 mol. Nah, jadi saya klarifikasi untuk massa dari teoritis hidrogen itu adalah 1,673 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, tetapi di modul itu menggunakan gram. Nah, kalau kita teoritis ini kilogram kita ubah jadi gram, artinya itu dikali dengan 1000 ya, kali dengan 10 pangkat 3. Nah, kalau dikali 10 pangkat 3, 10 min 27 dikali 1000 itu menjadi 1,673 ya. Ini dihapus dulu sedikit. Kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, jadi kalau kita lihat angkanya mendekati secara teoritis ya, mendekati secara teoritis atau hampir samalah itu ya. Tadi 1,66, ini 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram, itu dia. Nah, dan saya ulangi lagi bahwa yang menemukan secara teoritis untuk satu atom itu adalah Rutherford ya. Nah, ilmuwan Rutherford, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ke massa atom relatif. Nah, di sini dikatakan massa atom relatif adalah massa dari suatu atom berdasarkan kelimpahan isotop-isotopnya di alam. Nah, maksudnya bagaimana ini? Nah, massa dari suatu atom berdasarkan kelimpahan isotop-isotopnya di alam. Nah, di sini penekanannya adalah berdasarkan kelimpahan isotop-isotopnya. Apa itu isotop itu? Dan apa itu kelimpahan? Nah, kelimpahan itu artinya banyaknya suatu unsur tersebut ya, banyaknya suatu unsur tersebut. Nah, isotop itu maksudnya apa? Isotop itu adalah suatu unsur sama tapi memiliki massa yang berbeda. Jadi ada misalkan dua unsur, satu unsur, nah satu unsur, misalkan C, karbon. Nah, karbon ini memiliki dua tipe. Nah, ada karbon yang masanya 12, ada karbon yang masanya 13. Nah, itu namanya isotop. Jadi ada dua karbon yang memiliki massa yang berbeda. Jadi suatu unsur tetapi memiliki massa yang berbeda, itu namanya isotop. Nah, oke, coba kita tulis ya. Nah, ini sudah ya. Kita hapus dulu. Atau nah, kita pindahkan di sini aja. Nah, jadi yang tadi adalah kelimpahan. Nah, kelimpahan itu artinya banyaknya ya, banyaknya. Kemudian isotop, jadi suatu unsur
memiliki massa yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada dua unsur yang sama, yaitu karbon. Nah, karbon yang pertama memiliki massa 12. Karbon yang kedua ini memiliki massa 13. Nah, ini adalah isotop. Jadi ada dua unsur atau lebih, tapi unsurnya sama, cuman massanya berbeda. Itu dia namanya isotop. Nah, isotop ini C12 itu memiliki banyaknya gitu, atau kelimpahannya. Nah, C13 juga memiliki banyaknya juga, atau kelimpahannya juga. Nah, banyaknya C12 itu lebih dominan ya. Lebih dominan itu sekitar 98,98% ya, sekitar segitu. Sedangkan C13 itu 1,0 lebih gitu. Jadi intinya C12 lebih dominan. Nah, cuman untuk perhitungan kita tidak bisa memilih salah satu. Saya pilih C12 aja, C13 enggak saya gunakan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di dalam suatu senyawa yang mengandung karbon, atau senyawa itu terdapat pada tubuh manusia atau di tanah atau benda-benda tertentu, kita tidak bisa menyatakan di senyawa tersebut karbonnya hanya C12 saja. Tidak bisa gitu. Karena ada kemungkinan ada C13 juga. Nah, artinya kita harus menggunakan suatu massa yang mewakili dari keberadaan massa atom C12 dan C13 ini. Nah, untuk itulah kita menggunakan massa atom relatif gitu, atau massa atom yang mewakili keberadaan C12 dan C13. Nah, itulah pengertian dari massa atom relatif. Nah, pengertiannya ya. Sekarang massa atom relatif juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan massa satu atom dengan 1/12 massa satu atom C12. Nah, jadi untuk mencari massa atom relatif unsur lain, nah C ini menjadi patokan. Nah, C ini menjadi patokan ya. Nah, kan ini saya sudah menyampaikan bahwa ilmuwan atau para ahli menyepakati bahwa C12 ini menjadi patokan. Nah, C12 menjadi patokan ya. Nah, oke. Cuman patokan yang digunakan adalah patokan secara teoritis, yang dimana ada C13 nya juga. Cuman kenapa ini disebut C12? Karena lebih dominan, walaupun sebenarnya C13 ada. Nah, secara matematis ada rumusnya untuk menghitung ini. Jadi ARX ini adalah massa suatu unsur, bukan C, karena C ada sebagai patokan unsur lain. Berapa massa atom relatif unsur yang lain? Itu intinya X nih, massa unsur atom selain C. Itu sama dengan adalah massa satu atom selain C atau unsur yang lain per 1/12 dikali massa satu atom C12. Kenapa 1/12? Karena perhitungannya ini untuk menghitung satu SMA ya. Ini cara untuk menghitung satu SMA. Jadi kalau kita lihat lagi, jadi massa satu atom unsur yang lain secara selain C per 1 SMA begitu. Nah, cuman ini perhitungannya menggunakan gram atau kilogram. Nah, jadi menggunakan satuan sehari-hari. Oke ya. Nanti kita akan melihat contohnya. Nah, kemudian massa molekuler relatif. Nah, ada yang namanya massa molekuler relatif gitu. Nah, di sini definisi ya, massa molekuler relatif dapat didefinisikan sebagai perbandingan massa satu molekul unsur atau senyawa
dengan 1/12 massa satu atom C12. Oke, yang kita ketahui molekul itu bisa berupa molekul senyawa, ya, bisa berupa molekul unsur, ya, bisa berupa molekul senyawa, bisa berupa molekul unsur. Nah, maksud dengan bisa berupa molekul senyawa, misalkan senyawa gula, ya, senyawa gula. Kita bercontoh. Oke, ini di ataskan dulu ya. Nggak bisa ya, kita hapus dulu. Nah, misalkan molekul gula itu adalah C6 atau glukosa ya lebih tepatnya, ya, C6H12O6. Ini adalah molekul glukosa. Nah, atau molekul senyawa glukosa. Nah, molekul senyawa glukosa ini terdiri dari beberapa atom berbeda. Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Artinya, kalau kita untuk menghitung berapa massa molekul relatif, kita harus mengetahui berapa massa atom relatif dari C, berapa massa atom relatif dari H, dan berapa massa atom relatif dari O. Dan itu kita jumlahkan. Nah, tapi kita lihat banyaknya. Ini C-nya ada 6, ada 12, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Ketika kita menjumlahkan, itu menjadi massa molekul relatif. Seperti itu. Nah, oke. Nah, perhitungan juga C12 menjadi patokan. Tetap C12 menjadi patokan. Nah, secara matematis perumusannya adalah massa molekul relatif dari X dari suatu senyawa atau suatu molekul unsur. Molekul unsur ini misalkan molekul H2O2 F2, nah itu dia, atau molekul unsur C, itu bisa juga. Nah, oke, itu massa satu molekul X-nya dibagi 1/12 massa satu atom C12. Dan ini juga perhitungannya menggunakan satuan gram, ya, atau kilo, tapi lebih banyak itu menggunakan gram, karena nanti mR ini atau AR ini, massa atom relatif atau massa molekul relatif, itu digunakan untuk menghitung berapa 1 mol, ya, berapa 1 mol, itu dia. Ini massa molekul relatif juga menyatakan total dari massa atom relatifnya. Kan betul kan tadi penambahan dari massa atom relatif C, H, dan O untuk senyawa C6H12O6 atau unsur penyusun suatu molekul. Nah, ini contoh soalnya agar lebih memahami ya. Nah, diketahui massa satu atom O itu sama dengan 2,605 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini massa satu atom O. Ya. Kemudian massa satu atom C adalah 1,99268 kali 10 min 23 gram. Nah, berdasarkan data tersebut tentukan ARO, massa atom relatif O. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, massa satu atom O-nya sudah ada. Nah, per 1/12 massa satu atom C12-nya juga ada. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, ya. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, jadi X-nya itu ganti O. Yang tadi kenapa X? Karena kita belum tahu unsurnya apa, maka itu X. Nah, sekarang kita ganti O karena yang dicari adalah ARO. Kita masukkan ke rumus. Nah, ini adalah 2,605 angka 10 min 23, ini adalah massa dari O. Nah, dibagi 1/12 1,99268 10 pangkat min 23, massanya C12. Nah, didapatlah massa atom relatif itu adalah 16. Nah, mungkin menjadi penambahan pengetahuan, sebenarnya untuk massa atom relatif itu ada satuannya, yaitu gram per mol, ya, gram per mol. Jadi 16 gram per mol dalam 1 mol. Nah, 16 gram per mol itu
merupakan satuan untuk massa atom relatif. Cuman di sini nggak ditulis ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua ini merupakan perhitungan dari massa molekul relatif. Nah, tentukan MR dari CO dalam kurung NH22 jika AR hanya 1, C-nya 12, N-nya 14, O-nya 16. Nah, untuk ini fokus kita adalah CO dalam kurung NH22 dulu. Ini pengertiannya seperti apa? Karena untuk menghitung massa molekular relatif itu kita juga perlu pertama massa atom penyusunnya apa dan berapa banyak massa atom penyusunnya. Ya, seperti tadi ya, kita coba. Nah, massa atom penyusunnya adalah C. Di sini ada H. Di sini ada O. Apakah cukup kita tambahkan massa atom relatif C ditambah massa atom relatif H ditambah massa atom relatif O itu menjadi massa molekul relatif C6H12O6? Tidak. Tapi kita lihat C-nya ada berapa? Ada 6. Nah, H-nya ada berapa? Ada 12. O-nya ada berapa? Ada 6. Jadi 6 ini dikali dengan massa atom relatif C. Nah, 12 ini dikali dengan massa atom relatif H. Nah, 6 pada O ini dikali dengan massa atom relatif O. Setelah didapat massa atom relatifnya, setelah dikali dan didapat hasilnya baru ditambah. Nah, dan itu menjadi massa molekul relatif. Itu dia. Nah, kemudian di sini ada CONH22 ya. CONH22. Nah, kita harus pahami berapa banyaknya massa atom relatif C, C-nya berapa, O-nya berapa, N-nya berapa, H-nya berapa. Nah, karena di sini ada tanda kurung, maksudnya apa? Dan kemudian di sini ada 2. Oke. Nah, kita akan lebih pahami dulu. Nah, di sini CO NH2. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa C-nya itu 1 ya. Di sini nggak diindeks. Nah, jadi pemberitahuannya saya beritahu kalau angka 6 ini pada O, 12 ini pada H dan 6 ini pada C, ini namanya indeks. Nah, ini namanya indeks. Indeks atau pengertian adalah banyaknya O berapa, itu dia. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, C-nya itu ada 1 saja. C-nya 1 saja. O-nya itu 1 saja. Nah, karena indeksnya nggak ada, jadi kita anggapnya C-nya hanya 1 saja. Nah, kalau NH22 ini gimana? Karena ada kurungnya, ya, ada kurungnya. Nah, oke, kita akan lebih fokus ke yang di dalam kurung ya. Nah, N kita lihat tidak ada indeks, berarti N-nya ada 1. Ada 1 saja. H ada indeks yaitu, berarti hanya ada 2. Nah, cuman dia dikurung, kemudian di sini ada tanda 2. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah pengurungan ini menyatakan bahwa NH2-nya itu ada 2 ya. NH2-nya itu ada 2. Nah, kalau NH2-nya ada 2, berarti N-nya itu tidak 1, tetapi 2, jadi 2 ya. Nah, jadi 2 yang dalam kurung itu 1, ini 1 karena dia menyatakan bahwa NH2. Jadi senyawa NH2-nya itu ada 2 gitu. NH2-nya ada 2. Nah, artinya N-nya ada 2 sekarang. Ditambah. Jadi ada 2.
Nah, kalau untuk H ada berapa? H itu kan di sini 2 dalam kurung, tapi karena NH2-nya ada 2 sehingga hanya ada 4. Nah, jadi tanda kurung ini menyatakan bahwa yang berada di dalam kurung itu banyaknya sesuai indeks yang ada di luar. Kalau ini 2, ini 2 berarti NH2-nya ada 2. Kalau 3 berarti NH2-nya ada 3. Kalau 4 berarti NH2-nya ada 4. Seperti itu, ya. Nah, sedangkan ini ada air yang AR massa atom relatif ini, jadi penulis ini memberitahukan bahwa massa atom relatif H itu ada 1. C-nya adalah 12, N14, O16. Nah, dari ini kita akan menghitung berapa massa molekul relatif. Nah, di sini dibahas ya. Massa molekul relatif merupakan total dari massa atom relatif penyusunnya. Total dari massa unsur penyusunnya. Nah, dengan demikian diperoleh ya. Nah, tadi kan saya bilang C-nya itu nggak ada indeks, berarti cuma 1, maka dikali 1. Nah, O-nya itu tidak ada indeks, maka dikali 1. Nah, cuman N-nya karena di dalam kurung. Nah, jadi NH2-nya ada 2. Kalau begitu N-nya ada 2. Nah, begitu juga H. NH2-nya ada 2. Artinya hanya ada 4. Nah, jadi dikali 2 dikali 4. Kemudian dikali dengan masing-masing atom relatif ya. Didapatlah massa molekul relatif dari CONH22 atau urea yang kita kenal sebagai pupuk itu adalah 60. Itu dia. Ini untuk contoh soal yang kedua ya. Oke. Sekarang contoh soal ketiga. Diketahui AR-nya. Nah, dari H, O, dan Mg dan S. H1, O16, Mg24, dan S32. Ini diketahui. Nah, kemudian diminta tentukan massa molekul relatif dari MgSO4 titik 7H2O. Nah, ini apa sih maksudnya? Senyawa apa ini? MgSO4 titik 7H2O. Nah, oke. Kita jelaskan di sini ya. Dihapus dulu. Nah, MgSO4 7H2O titik ya. Oke, selain saya menjelaskan banyaknya Mg, S, dan O, nah saya akan menjelaskan dulu senyawa ini senyawa apa. Nah, ini adalah senyawa MgSO4. Tetapi MgSO4 ini terikat atau menangkap H2O. Cuman dia tidak bereaksi. Jadi MgSO4 ini mengikat keberadaan keberadaan air ya di dalam dirinya atau terperangkap bisa seperti itu. Nah, dengan adanya H2O pada MgSO4 ini menyebabkan suatu keunikan. Nah, keunikannya apa? Jadi ketika ada cahaya yang melewati MgSO4 yang mengandung H2O ini, maka MgSO4 tersebut akan berwarna biru ya. Jadi MgSO4 ini adalah MgSO4 yang padatan. Nah, cuma ada H2O yang terperangkap di dalamnya, maka dia berwarna biru. Tetapi jika ada pemanasan sehingga H2O-nya ini hilang, maka MgSO4-nya ketika dilewati cahaya itu akan berwarna bening ya. Jadi birunya hilang. Nah, oke. Sekarang kita menghitung banyaknya. Cuma di sini ada tanda titik ya. Tanda titik ini menyatakan itu terperangkap. Ya, terperangkap di H2O-nya itu terperangkap.
Nah, bukan ada reaksi. Jadi Mg4 dengan H2O tidak bereaksi. Yang pertama Mg. Mg ini tidak ada indeksnya, berarti ini ada satu saja. Begitu juga S, ini satu saja. Nah, O di sini ada dua ya. O pada Mg4 dan O pada H2O. Nah, karena ini menghitung suatu massa molekul relatif dan O-nya sama O, artinya kita tambah. Nah, ini 4, ini 1 ditambah adalah 5. Jadi 5. Nah, kemudian H2-nya ada 2 di sini. Nah, kemudian ada angka 7. Nah, 7 di depan ini namanya koefisien ya. Nah, namanya koefisien. Nah, koefisiennya akan mempengaruhi dari senyawa atau unsur yang ditulis setelahnya. Nah, maksudnya adalah di sini menyatakan bahwa H2O-nya itu ada 7. Ya, H2O-nya ada 7 karena koefisiennya 7. H2O-nya ada 7. Karena H2O-nya ada 7, kita harus kalikan dengan 7. Keberadaan H dan O pada ini, O pada H2O. Nah, dikali jadi 14. Nah, ini dikali 7 menjadi 7. 7 ditambah 4 jadinya. Artinya O-nya ada 11. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini dibedain kan 7. Mg-nya 1, As-nya 1, O-nya 4. Nah, dibedain. Nah, dihitungnya masing-masing ya. Oke, kalau saya tadi campur ini masing-masing, cuman kalau campur juga hasilnya sama ya, karena akan dijumlahkan juga. Nah, di sini ditambah 7. Jadi koefisiennya berpengaruh ya pada suatu senyawa yang terdapat air di dalamnya, yang mengikat air itu akan mempengaruhi koefisien ini. Nah, makanya setelah ditambah di dalamnya banyaknya H dan O, kemudian dikali 7. Nah, hasil muasil MgSO4.7H2O, adanya H2O yang terperangkap sebanyak 7, itu nilai MR-nya adalah 246. Itu dia. Nah, sekarang kita akan membahas kelimpahan isotop yang B. A sudah selesai ya. Nah, kelimpahan isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur jenis yang memiliki nomor atom jumlah proton yang sama, tetapi nomor massanya berbeda yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi unsur yang sejenis tapi memiliki massa yang berbeda. Adanya perbedaan nomor massa ini dikarenakan perbedaan jumlah neutron, ya. Jadi ya betul, untuk suatu unsur itu yang sama itu akan memiliki proton yang sama. Jadi untuk C12 dan C13 itu akan memiliki proton yang sama, yaitu protonnya sama-sama 6. Nah, tetapi kenapa dia bisa memiliki massa berbeda? Karena banyaknya neutronnya itu berbeda. Nah, karena untuk massa suatu atom itu sama dengan proton ditambah neutron. Jadi ketika neutronnya berbeda itu akan menghasilkan massa yang berbeda. Nah, ini contoh ya. Contoh ada C11. Di sini ada C11 ya. C11, ada C12 dan ada C13. Nah, ini suatu contoh, ada 3 unsur yang sejenis tapi massanya berbeda, ada 11, 12, 13. Nah, cuman nomor atomnya sama kan, atau protonnya sama kan, sama-sama 6. Nah, itu dia. Massa atom relatif dari atom-atom yang berisotop dapat dihitung berdasarkan persentase kelimpahannya. Nah, jadi kita lihat berapa kelimpahan dari atom tersebut pada isotopnya, itu berapa kelimpahannya. Nah, ini lebih jelasnya untuk penjelasannya tadi sudah saya sampaikan dan ditulis oleh penulis modul ini. Kita ke contoh soal saja. Nah, di sini dikatakan di alam atom boron memiliki 2 buah isotop, yaitu 10B
Nah, maksudnya masanya 10 dengan kelimpahan sebesar 19%, ini banyaknya 19%, dan B yang masanya 11 itu kelimpahannya 81%. Yang ditanya adalah massa atom relatif dari atom boron. Nah, cuman di sini kan ada lihat nih. Kok di sini untuk protonnya itu ditulis tuh nomor atomnya ditulis. Kok di sini enggak? Nah, tidak masalah gitu. Nah, karena yang kita cari adalah massa atom relatif yang tidak terlalu berhubungan dengan nomor atom atau banyaknya proton atau elektron, tidak berhubungan. Kita lebih fokus ke massa atom relatif. Nah, kita bahas ya. Nah, massa atom relatif AR dari atom-atom yang berisotop dapat dihitung dengan rumus ini. Jadi AR massa atom relatif B yang menjadi massa perwakilan dari B itu boron ya, itu sama dengan 10B, massa atomnya itu 10 dikali persentasenya. Nah, 11 dikali persentasenya, jadi 10 dikali 19%. Nah, 19% ini kita ubah jadi pecahan, jadi 19 per 100. Nah, ditambah dengan 11 dikali 81%, diubah jadi 81 per 100. Nah, didapatlah setelah ditambah 1081 dibagi 100, hasilnya adalah 10,81. Nah, ini menjadi massa atom relatif dari boron. Jadi massa atom yang mewakili keberadaan B10, boron yang memiliki massa atom 10, dan B11, boron yang memiliki massa atom 11. Nah, jadi ini mewakili. Nah, makanya namanya massa atom relatif. Ini 10,81. Nah, contoh soal 5 kita lihat. Tembaga memiliki 2 isotop. Nah, Cu63 yang massa atom relatifnya 63 dengan massa atom relatifnya 65. Nah, jika ArCu63,5, tentukan persentase kelimpahan. Jadi dibalik ya. Nah, kalau soal yang sebelumnya, contoh soal 4, itu yang dicari adalah berapa massa atom relatif dari boron. Nah, sekarang contoh soal 5, massa atom relatifnya diketahui, yaitu 63,5. Yang dicari adalah persentase kelimpahannya. Itu ya, kita bahas. Oke. Jadi, untuk kelimpahan kita harus meyakini atau menganggap bahwa kelimpahan itu 100%, cuman dibagi gitu. Untuk 63-nya ini berapa persen, 65-nya berapa persen. Nah, kita nggak tahu, makanya kita hitung. Nah, 100% itu kan 100 per 100 ya, maka dia 1, bisa kita anggap 1. Nah, misalkan kelimpahan isotop Cu63 sama dengan X. Nah, X ini untuk melambangkan sesuatu yang belum diketahui, yang akan kita cari itu. Maka Cu65 sama dengan 100% dikurang X persen, atau 1 kurang X. Kenapa ini bisa kenapa bisa 100 dikurang X? Nah, dikarenakan kita anggap kelimpahan itu 100%. Jadi kelimpahan itu adalah penambahan dari Cu63 dan Cu65. Nah, persentasenya ini artinya persentase Cu63 berapa, persentase Cu65 berapa, ini sama dengan 100% atau 1 kalau kita mengambil dalam bentuk pecahan. Nah, ini menjadi nilai bulat kan. Nah, jadi Cu65 adalah 100% dikurang X persennya dari Cu63. Jadi X nya adalah persentase dari Cu63. Atau karena ini merupakan persentase, ini bisa kita hilangkan jadi 1 min X ya, 1 min X. Nah, berdasarkan rumus massa atom relatifnya diperoleh bahwa Cu63 dikali persentase. Nah, ini rumus untuk mencari ArCu ya, walaupun ArCu nya sekarang sudah diketahui, berarti ini rumus dasarnya dulu kita tuliskan. Nah, kemudian kita tuliskan massa atom relatif Cu yang sudah diketahui, yaitu 63,5. Nah, sama dengan 63, ini massa atom relatif Cu dikali persentasenya kita tidak tahu, ditambah 65 dikali
65 adalah CU65 dikali persentasenya. Cuman persentasenya sudah kita ganti dengan 1 min X ya, karena tadi kan persentase CU63 ditambah persentase 65 itu sama 100%. Nah, itu dasarnya. Kemudian dikali 65 dikurang 65X. Nah, yang sama-sama X itu kita satukan. Jadi 63X dikurang 65X ya. Nah, yang 65 itu kita taruh dulu di sini. Jadi 63,5 sama dengan 65 kurang 2X. Nah, baru yang sama-sama bulat atau sama-sama tidak adanya unsur yang tidak diketahui, ini bisa kita satukan. Nah, pindah ruas. Nah, jadi 2X sama dengan 65 kurang 63,5, 2X sama dengan 1,5. Nah, 1,5 bagi 2 sama dengan 0,75. 0,75 kalau kita persentasekan ini 75%. Artinya CU63 itu memiliki persentase 75%. Nah, kalau CU63 memiliki persentase 75%, maka CU65 adalah sisanya, yaitu 25%. Nah, ini juga kita mengetahui bahwa CU63 ini lebih dominan daripada CU65. Oke, mungkin untuk hukum dasar kimia 1 ini saya bagi dua ya untuk videonya. Nah, ini hukum dasar kimia 1 yang pertama, menjelaskan tadi mengenai massa atom relatif, kemudian massa molekuler relatif, serta juga kelimpahan. Nah, untuk hukum dasar kimia 1 yang kedua itu akan lebih menjelaskan mengenai hukum dasar kimia Anthony Laurent Lavoisier dengan hukum Proust. Nah, itu saja untuk hukum dasar kimia 1 video pertama. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.